Sabat 5 April 5 tahun 2025. Sepanjang hari Engkau ku nanti, sampai pengangkatan terjadi. Ku percaya kepadamu, selamanya namamu eka. Adonai Yeshua, Adonai Yeshua, Raja damai agung mulia. Sepanjang hari Engkau ku nanti, sampai pengangkatan terjadi. Adonai Yeshua, Adonai Yeshua, Raja damai agung mulia. Sepanjang hari Engkau ku nanti, sampai pengangkatan terjadi. Amin. Amin. Kita akan masuk ke Daftar Elohim mengenai kesaksian saya melihat Adonai Yeshua Mashiach datang untuk menjemput mempelainya atau rapture ya. Kita bangkit berdiri, kita baca Daftar Elohim ya dari Lukas 17 ayat 20 sampai 30 dan ayat 34 sampai 36. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Elohim datang? Dia menjawab kepada mereka dan mengatakan, kerajaan Elohim datang bukan dengan pengamatan. Mereka pun tidak akan berkata, lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Sebab lihatlah kerajaan Elohim ada di antara kamu. Dan dia berkata kepada para muridnya, waktunya akan tiba ketika kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia itu, tetapi kamu tidak akan melihatnya. Dan mereka akan berkata kepadamu, lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Kamu janganlah pergi ataupun mengikutinya. Sebab sama seperti kilat yang memancar, ia bercahaya dari ujung langit ke ujung langit. Demikianlah pula anak manusia akan datang pada harinya. Namun pertama-tama seharusnya lah dia menderita banyak hal dan ditolak oleh generasi ini. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh,
Demikian pula akan terjadi pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan, minum, mengawini, dan dikawini, sampai waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, dan air bah melanda, dan membinasakan segala sesuatu. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan segala sesuatu. Sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada hari Anak Manusia disingkapkan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu akan ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada dua orang yang sedang menggiling bersama-sama, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada dua orang di ladang, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai-mempelai Adonai Somasia, saya akan menyampaikan kesaksian saya ketika saya melihat Adonai Swahamasya datang untuk menjemput mempelainya, ya, atau rapture, ya. Sebenarnya ini sering saya sampaikan, ya, melalui setiap renungan Sabat, ya. Saya sisipkan, ya. Artinya sama seperti kejadian ketika saya masuk ke alam kematian, ke surga, dan juga ketika saya melihat Adonai Swahamasya datang untuk menjemput mempelainya. Dan ini agak spesifik, ya, beda, ya, dengan waktu masuk alam roh dengan waktu masuk ke surga, ya. Karena di sini sangat jelas perbedaannya, ya, antara mempelai dengan tidak mempelai. Jadi sebagaimana yang sering saya alami, ya, saya melihat ini dalam kondisi sadar, ya. Saya bukan dalam kondisi tidur, ya. Artinya cuma bedanya begini, ketika malam itu, ya, ini kejadiannya selalu malam, ya. Ketika kami, ya, saya dan istri saya dan anak-anak kami selesai perjamuan, ya, selesai minyak kudus, dan juga selesai saya mengurapi rumah kami, ya, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan juga mengurapi anak-anak sebelum tidur, ya, dan juga sebelum tidur kami berdoa, ya, dan saya tidak bisa langsung tidur, ya, dan sebagaimana yang sering terjadi, roh saya tiba-tiba keluar, ya. Cuma bedanya adalah ketika roh saya keluar, roh saya bukan masuk ke alam roh atau masuk ke surga, tetapi masuk ke suatu tempat, ya. Tempat ini adalah rumah yang sangat besar, ya. Jadi saya kaget, saya masuk ke rumah itu, saya melihat, ya, banyak orang di rumah itu, karena rumah itu sangat besar. Rumah itu ada 2 lantai. Saya di lantai atas, ya. Dan yang luar biasanya, ya, di lantai atas itu saya bersama-sama dengan orang-orang yang saya kenal dan juga orang-orang yang tidak saya kenal, ya. Mereka ini adalah gembala-gembala hebat, ya, di Indonesia ini, ya. Mereka saya kenal karena saya juga bagian dari mereka, ya. Saya pernah khotbah di tempat mereka, ataupun saya juga pernah mengajar di tempat mereka, ya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan, saya adalah dosen teologi. Sejak tahun 2013 saya sudah mengajar S3 dan S2, ya, dan juga S1, ya. Artinya saya kenal mereka, ya. Dan ketika saya masuk ke tempat ini, saya melihat mereka semua tertidur. Ya, banyak sekali tidur mereka, dan saya perhatikan mereka nyenyak sekali tidurnya,
ya, sangat nyenyak ya. Lalu saya tidak tahu, tiba-tiba saya mendengar seperti ada keramaian ya, seperti ada derap langkah ya dari luar ya, dari luar rumah yang saya dan orang-orang banyak yang kami tempati ya. Lalu saya penasaran ya, istilahnya penasaran karena ini seperti sepasukan besar gitu ya datang menuju ke rumah itu. Dalam hati saya, jangan-jangan ini ada yang mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya, misalnya mungkin mau merusak rumah itu. Kalau itu terjadi kan berarti akan banyak yang meninggal di rumah itu ya, karena dalam posisi tidur. Lalu saya ke jendela, ya, saya melihat, wah, saya kaget ya. Saya kaget waktu saya lihat sepasukan besar ya datang menuju ke rumah itu, dan saya melihat ada sosok yang turun ya, turun dari seperti kereta kencana lah gitu ya, turun, dan dia berjalan ya, berjalan ke arah kami rumah itu ya. Lalu setelah itu saya perhatikan, karena ini sosok ini saya tahu ya, sosok ini adalah Tuhan ya, Tuhan Yesua, Adon Yesua ya. Artinya saya langsung refleks ya, saya langsung refleks membangunkan orang-orang yang tidur ini, yang adalah gembala-gembala hebat ini. Ya, mereka ini adalah gembala-gembala 10 besar di Indonesia, bahkan juga masuk 10 besar di dunia, ya, dengan jumlah jemaat yang sangat besar. Saya bangunkan mereka, saya teriak, "Pak, bangun, Tuhan datang." Saya bilang begitu kan, pertama sekali itu ya. "Pak, bangun, Tuhan datang." Ya, saya teriak sangat kencang ya. Tapi mereka tidak bangun ya. Lalu sebenarnya saya mendekati mereka ya, bahkan saya guncang-guncang tubuh mereka ya. "Pak, bangun, bangun, Tuhan datang." Saya bilang begitu kan. Tapi mereka tidak mau bangun. Semua ya, si A, si B, si C, saya guncang-guncang, pokoknya yang saya kenal lah. Kalau yang tidak saya kenal kan saya tidak tahu siapa dia kan. Tapi mereka tidak mau bangun ya. Terus saya lihat lagi ya, mulai datang lagi mendekat ya. Terus saya guncang lagi, "Pak, bangun," saya bilang. Sampai ketiga kali ya. Pas ketiga kali saya teriak jauh lebih keras ya. Dan saya mengguncang-guncang tubuh mereka, dan mereka sama sekali tidak bangun untuk yang ketiga kalinya ya. Tetapi pas saya teriak yang ketiga kali, ada 2 orang yang bangun, yang saya tidak kenal. Dan orang ini wajahnya ya muda ya, artinya muda itu umurnya sekitar 29-30-an gitu ya. Sementara yang tadi ini yang saya bilang yang gembala-gembala hebat ini, mereka ya umurnya seperti penampakan mereka ya. Artinya penampakan mereka kan ya tua-tua lah gitu ya. Sementara yang muda ini saya lihat, saya tidak kenal siapa mereka ini ya. Lalu saya turun ke bawah ya, saya turun ke bawah mau menyongsong Tuhan ini gitu ya. Saya turun, saya lihat dia berjalan ya dengan kemuliaannya. Itu kurang lebih jaraknya sekitar ya 50 meteran lah ya menuju ke rumah ya. Lalu saya bilang begini, "Tuhan," saya bilang, "mereka tidak mau bangun," saya bilang. Terus saya tidak tahu ya, padahal itu jaraknya jauh ya, tetapi dia bersuara itu langsung kedengaran di telinga saya. Ya, seperti apa ya? Seperti saya menggunakan apa namanya? Earphone gitu ya. Jadi dia jelas sekali bicara di telinga saya. Dia bilang, "Tuhan, mereka tidak mau bangun menyambut Engkau." Lalu dia bilang, "Ya, mereka tidak mengenal aku." Wah, saya kaget ya. Kok bisa ya? Pelayanan mereka ini sangat hebat ya. Tetapi mereka tidak mengenal Adon Yesua, Tuhan Yesua ya. Saat itu saya masih memanggil Tuhan. Tapi saya waktu itu belum mengerti
ya, nama Yesua, belum mengerti. Cuma saya kaget saja, kok Tuhan datang mereka tidak mau bangun, padahal mereka dalam setiap khotbah, dalam setiap media online mereka mengatakan mereka diutus, ya. Dan memang hebat, pelayanan mereka hebat, ya. Yang mati juga dibangkitkan, ya. Cuma bukan seperti yang dilakukan Adoniswa kepada saya, ya, yang kepala pecah, badan hancur, itu belum pernah ada di muka bumi ini terjadi. Sembuh hanya hitungan, ya, kurang dari 12 jam, ya, saya bilang kurang dari 12 jam mereka sembuh dan utuh kembali, itu belum pernah ada. Tapi kalau yang ini, gembala-gembala ini, mereka punya karunia, dan itu memang juga dari Bapak Yahweh, ya, dari YYHEH. Dan ya misalnya sakit bangkit gitu, ya, atau yang ya tiba-tiba meninggal gitu, tapi kondisi tubuhnya utuh gitu, ya, tidak dalam kondisi hancur, ya, seperti yang saya doakan, dan itu langsung bangkit, ya. Artinya saya kaget, ya, ketika Tuhan itu bilang mereka tidak mengenal aku, ya. Sebenarnya ada dua hal, ya. Artinya begini, ada satu, saya diberi hikmat juga setelah kejadian itu. Ada kata-kata Tuhan itu pernah, ya, kita dengar, ya, aku tidak mengenal engkau, ya. Itu kalau kita baca di Matius 7, ya, ayat 21 sampai 23, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau dari hadapanku. Kalau ini dia katakan mereka tidak mengenal aku. Jadi itu dua statement, dua pernyataan yang berbeda, ya, Bapak Ibu, ya, mempelai Adonis-Somasia. Kalau yang di Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu, ya, aku tidak mengenal engkau, itu artinya apa? Orang itu akan dilempar ke lautan api, ya. Kalau sudah sampai Elohim itu mengatakan aku tidak mengenal engkau, ya. Kalau ini tidak, mereka tidak mengenal aku, artinya apa? Artinya mereka masih diberi kesempatan, ya. Lalu saya bilang juga begini, Tuhan, tetapi ada dua orang yang bangun, ya, setelah saya berteriak yang ketiga kali. Mereka bangun. Lalu saya tanya sama Tuhan, apakah mereka bangun kalau saya tidak teriak? Lalu Tuhan bilang, mereka tidak akan bangun kalau kamu tidak teriak, ya. Wah, saya kaget juga, ya. Berarti karena saya teriak, makanya mereka bangun, ya, untuk menyongsong Tuhan Yesua, ya. Lalu setelah saya bicara begitu, ya, tiba-tiba yaitu saya semakin ke sana, ya, seperti yang kemarin juga, ya, waktu itu semakin saya mendekat waktu di ruang perjamuan, ya, waktu ke Samaim, ke surga, itu di situ pas saya jalan, saya langsung masuk kembali ke tubuh saya. Itu kejadiannya Januari 2022, ya, Januari 2022. Artinya orang-orang yang dekat dengan saya ini pada saat itu semuanya masih hidup, ya, bukan orang-orang yang sudah meninggal, tidak. Mereka masih hidup, ya, Januari 2022. Ketika saya bangun, ya, saya kembali ke tubuh saya, roh saya, di situ saya mulai bertanya-tanya, ya, karena itu adalah gambaran rapture, ya, karena dia menjemput, ya. Jadi selama ini yang saya selalu sampaikan, rapture itu adalah menjemput, ya. Jadi saya bukan diberi penglihatan seperti orang-orang yang melihat ada terbang gitu, ya, terbang ke awan-awan. Terus mungkin kalau saya diberi penglihatan seperti itu mungkin tidak ada penyingkapannya, ya. Tapi rapture itu adalah bicara kita dijemput, ya. Dijemput, cuma versinya penglihatan saya itu, versinya ketika roh saya keluar itu adalah Adoniswa menjemput, ya, seperti menjemput mempelainya gitu, ya. Artinya dia dengan pasukannya, dengan kemegahannya gitu, ya, ingin menjemput, ya. Artinya ya ternyata tidak ada yang bangun, ya, cuma saya yang bangun, ya. Makanya saya kaget. Itu rumah begitu besar, ya, hanya saya yang bangun, ya. Mungkin bisa seratusan lebih, ya, yang ada tidur di rumah itu, ya. Saya tidak bisa hitung karena sangat banyak, ya, dan tidurnya juga di bangsal gitu, ya. Jadi
Di situ saya terbangun ya, ketika saya mau mendekat lagi ya, saya langsung masuk ke roh saya, masuk ke tubuh saya, dan saya langsung bangun. Terus saya mulai bertanya-tanya gitu ya, kenapa mereka ini tidak bangun, dan juga saya langsung menganalisa apa yang disampaikan oleh Adoniswa. Adoniswa bilang mereka tidak mengenal aku, ya. Jadi bukan dibalik ya, bukan aku tidak mengenal mereka. Kalau Adoniswa mengatakan aku tidak mengenal mereka, berarti mereka semua akan dibinasakan, ya. Karena itu ada tertulis ya di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tapi ini dikatakan mereka tidak mengenal aku. Artinya orang-orang ini diberi kesempatan untuk mengenal Adoniswa dengan benar, ya. Jadi setelah itu saya mulai melihat-lihat ya media online ya, khususnya mengenai nama yang benar dan kudus ya. Lalu saya dan istri saya kami bertemu melihat satu media online ya. Yang saya tidak usah sebut. Di situ kami baru mengerti ya mengenai nama Yesua ya. Nama yang benar ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan ketika malaikat Gabriel berbicara dengan Maria ya, dan dia menyampaikan nama Yesua ya. Di situ kami baru mulai mengerti dan kami mulai mengikuti channel ini ya di awal 2022 ya. Artinya disitulah disingkapkan ya. Dulu juga saya sebenarnya sudah tahu nama Yahweh, nama Yesua ya. Karena apa? Karena saya pengajar ya. Cuma waktu itu saya masih berpikiran sama dengan penyembah-penyembah yang lain ini ya. Berpikiran sama itu artinya nama Yahweh Yesua itu khusus untuk orang Ibrani ya. Sementara non Ibrani pakai nama ini ya, nama yang lain gitu ya. Dulu berpikir saya seperti itu ya, dengan alasan terjemahan ya. Dan juga setiap mahasiswa saya, baik itu yang S3, S2 maupun juga yang S1 ya, itu kalau bikin mulai dari skripsi, tesis, disertasi, itu selalu mengatakan nama ini dalam kurung nama aslinya Yesua, nama ini dalam kurung nama aslinya Yahweh gitu ya. Itu saya baca itu ya, semua skripsi, tesis maupun disertasi mereka ya. Karena saya belum tahu ya, saya benar-benarkan aja gitu ya. Artinya apa? Artinya saya juga nggak mengerti ya. Bahkan lahirnya kapan juga saya tidak tahu ya. Adoniswa itu lahir kapan saya tidak tahu ya. Begitu juga dia mati kapan saya tidak tahu. Dia bangkit kapan saya tidak tahu. Tapi ketika mulai kami mendengar media online, kami mulai mengerti ya. Lalu Januari 2023 saya mengalami hal yang sama lagi ya. Roh saya keluar, dan yang hebatnya yang kejadian Januari 2022 kembali diulang Januari 2023. Jadi persis sama ya. Jadi artinya di dalam penglihatan rapture ini saya 2 kali ketemu sama Adoniswa ya, diulang lagi ya, diulang sama ya, artinya tidak ada yang berbeda ya. Di situ saya mulai bertanya, kok bisa sama ya. Terus akhirnya ya udah, kami semakin intens ya dengan media online ini melalui YouTube ya, kami ikut. Terus kami mulai ini, kan kalau online kan ya kurang srek lah gitu ya. Lalu kami lihat ada informasi-informasi untuk pelayanan di Indonesia ya. Akhirnya kita lihat beberapa nomor-nomor telepon ya, lalu kita hubungi, lalu kita tanya di Jakarta ada nggak pelayanan ini gitu ya. Lalu ya akhirnya kita ikut ke satu pelayanan di Jakarta ya, artinya kita seperti ini ya, beribadah tiap Sabat ya. Nah, jadi disitulah kami mulai mengenal ya, dan mulai mengerti
perbedaannya, ya, termasuk juga arti nama itu, termasuk juga penggenapan di 7 hari raya besar, ya. Bahkan semakin ke sini kami semakin dibukakan lebih dahsyat lagi, ya. Jadi artinya ternyata memang yang di rapture sangat sedikit, ya. Jadi tidak mungkin yang di rapture itu miliaran, tidak mungkin. Jangankan miliaran, jutaan atau ratusan ribu atau ribuan pun tidak mungkin, ya. Karena seperti yang saya sampaikan, rapture itu bicara mengalahkan kematian, ya. Hanya orang-orang tertentu, ya. Dan sebagaimana dikatakan tadi, ya, di zaman Nuh hanya 8 orang yang selamat, ya. Yang mati itu kurang lebih 1 miliar orang. Zaman Nuh itu sudah ada 1 miliar lebih. Di zaman Lot juga begitu, ya. Artinya ternyata untuk selamat itu sangat sedikit, ya. Makanya kenapa tahun 88 waktu saya masuk ke neraka, ya, ke alam maut, di situ miliaran manusia saat ini sedang disiksa di alam maut, ya. Jadi bisa dibayangkan, ya, kalau memang sesembahan kita itu benar, ya, harusnya yang masuk neraka itu sedikit, ya. Bukan karena perbuatan baik kita, ya. Sekali lagi saya sampaikan, manusia tidak bisa masuk surga karena perbuatan baiknya, karena apa yang dia lakukan tidak bisa membuat manusia masuk surga, ya. Karena itu yang disampaikan kepada saya, apa yang saya lihat dan yang saya dengar. Sama seperti Adonisua mengatakan, aku mengatakan kepadamu apa yang aku dengar dan apa yang aku lihat dari Bapakku. Jadi hal yang sama juga saya sampaikan, ya. Apa yang aku dengar, apa yang aku lihat dari Adonisua, itulah yang saya sampaikan kepada kita mempelai-mempelai kudus Adonisua Masya maupun yang mendengarkannya. Jika engkau tidak percaya juga tidak apa-apa, ya. Karena seperti yang saya sampaikan, sekalipun saya berbicara secara intens melalui media online, tetapi kalau engkau tidak percaya, berarti memang engkau bukan mempelainya sangat sedikit, ya, sangat-sangat sedikit, ya. Artinya kalau nanti sudah mengalami yang namanya masuk ke alam roh, seperti saya cerita kemarin, di situ engkau sudah tahu, ya, apa yang terjadi kepada dirimu, tetapi tidak mungkin kau kembali lagi ke dunia untuk memperbaikinya, tidak ada waktu lagi, ya. Makanya saya bilang tidak ada kesempatan kedua, ya. Sekali lagi saya katakan tidak ada kesempatan kedua karena keselamatan itu mahal harganya, ya. Jadi itulah kesaksian saya, ya, ketika saya melihat Adonai Yeshua Mashiach datang untuk menjemput mempelainya pada saat itu, dan saya diperintahkan, diminta oleh Adonai Yeshua Mashiach untuk berteriak, membangunkan mempelainya untuk menyambut kedatangannya. Arti membangunkan itu bisa artinya memperingatkan. Membangunkan artinya bisa berjaga-jaga, bisa mempersiapkan diri, dan bisa artinya berhikmat, ya, supaya kita dilayakkan untuk menjadi mempelai kudusnya. Itulah kesaksian saya pada Sabat ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirokodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.